Kita mulai belajar tasrif, yaitu fi'il amr. Fi'il amr itu halaman 23, itu tasrif fi'il amr. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Sudah tahulah semua tentang ini kan, sudah berapa kali pembahasan fi'il amr dari awal. Domirnya ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Jadi kalau uktub, tulislah, itu ada domir anta di dalamnya. Kalau uktuba ada domir antuma, kalau uktubu ada domir antum. Dalam Al-Quran kan banyak ya. Contoh if'alu, kulu, itu amar semua. Nah ini. Atau ikro, itu fi'il amr juga. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau ikro kitabaka. Nah itu fi'il amr semua. Ada juga untuk muannasnya. Muannas itu untuk perempuan. Anti, antum, antum domir. Yaitu uktubi, uktuba, uktubna. Jadi uktubi, uktuba, uktubna. Jadi kalau fi'il amr tasrifannya kita sudah tidak boleh silap lagi. Tasrif fi'il amr contoh uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ikra, ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra'a, ikra'na. Jadi sudah spontan lah untuk fi'il amr, karena dari dulu, dari 2 tahun yang lalu sudah kita belajar fi'il amr itu dari semenjak belajar Nahwiyah al-Muyassar itu sudah diajarkan. Apalagi sekarang kayaknya sudah mantap lah untuk fi'il amr. Ya contoh di dalam ini at-tamrinu syarifil af'al al-atiyata. Coba tasrifkan fi'il-fi'il di bawah ini. Udkhul, ukhruj, idhab, iftah, igsil. Udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Idhab, idhaba, idhabu, idhab, idhabi, idhaba, idhabna. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Nah itu udah tahu. Saya percaya ibu-ibu sudah tahu untuk menasrifkan fi'il amr ini. Cuma dalam menerjemahkan fi'il amr, contoh gini, tarjim ila lugatil Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Is'al. Nah, is'al itu tanyakan oleh kamu, is'al. Atau mintalah oleh kamu, is'al. Nah, itu kamunya laki-laki. Kalau is'ali, mintalah, tanyakanlah oleh kamu seorang perempuan. Nah, coba Bu Ari terjemahkan. Is'alu. Is'alu, mintalah oleh kalian. Kalian laki-laki. Bu Nuri, is'alna. Is'alna. Ini kan antuna ya. Mintalah oleh kalian semua perempuan. Ya. Terus Bu Tanti is'ala coba. Mintalah kalian berdua. Ya bisa minta, bisa tanya ya. Oke. Bu Ance, Budu coba. Bu Budu, mintalah pula. Sembahlah ya. Iya. Sembahlah oleh kalian semua laki-laki. Iya. Coba Bu Mara, ikro'i. Bu Mara ada? Iya, Ustaz, ikro'i, bacalah oleh kamu seorang perempuan. Ya. Bu Ari, ijlisna. Jilisna,
Bacalah oleh ijlisna. Bacalah oleh kalian perempuan. Ijlislah. Duduk Bacalah. duduk. Duduk. Kalian perempuan duduklah. Duduklah ya. Kalian semua perempuan. Terus Bu Nuri Isroba. Minumlah oleh kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan. Ya, Bu Tanti, ukhruju. Keluarkanlah kalian laki-laki. Keluarlah kamu sekalian laki-laki. Oke, minumlah olehmu seorang laki-laki. Bu Ance, bahasa Arabnya? Minumlah. Minumlah olehmu seorang laki-laki. Ishrab. Isyrab, betul. Bu Mara, tidurlah kamu berdua perempuan. Bu Mara, tidurlah. Ya, sebentar. Tidurlah kamu seorang perempuan. Tidur apa Berdua. nama ya kamu? Rokoda ya. Rokoda. Tidur rokoda. Rokoda Rokoda, urkut. Urkut. Seorang perempuan, Ustaz. Berdua. Urkuda. Urkuda. Bu Ari, pergilah kamu sekalian laki-laki. Banyak. Gila berarti Pergi. khoroja berarti uhruj tadi. Bukan. Zahaba. Udah Kalau apa? pergi. Berarti idhabu. Idhabu, betul. Bu Nuri, tulislah oleh kamu sekalian perempuan. Uktubna. Uktubna. Bu Tanti, dengarkanlah oleh kamu perempuan seorang. Dengarkanlah oleh kamu seorang. Dengarkanlah oleh kamu seorang perempuan. Dengarkanlah oleh kamu. Dengarkanlah oleh kamu. Ismi atau Ismai? Oh, Ismai. Astagfirullah. Iya. Kalau iya Ismai, kalau Ismi namaku. Saya. Isma. Bu Ance, bacalah oleh kamu sekalian laki-laki. Bacalah oleh kamu sekalian laki-laki. Ikra'u. Betul. Bu Mara, jelaskan oleh kamu seorang perempuan. Ya, Ustaz. Jelaskan oleh kamu seorang perempuan. Jelaskan. Syaroha. Syarohi. Apa? Syarohi. Kok jadi Syarohi? Amarnya bukan Syarohi. Mana ada Isrohi. Syaroha jadi Syarohi. Kataba jadi Katabi. Oke. Bu Ari, mandilah kamu sekalian laki-laki. Mandilah itu apa ya Pak? Gosala lah. Gak apa-apa, gosala aja. Gosala. Iksilu, betul. Bu Nuri, kembalilah kamu berdua perempuan. Irji'a. Iya. Bu Tanti, makanlah oleh kamu berdua laki-laki. Makanlah oleh kamu berdua laki-laki. Kan akala ya. Iya. Ukula. Nah, itu kan pernah ditasrif, itu yang akala itu kan mahmuz ya. Mahmuz. Jadi kalau fi'il amarnya itu suka dibuang hamzahnya. Jadi kula, kulu, khudha, khudhu. Jadi kalau berdua itu berarti
Pula. Pula gitu. Oke, halaman 24. Tasrif fi'lil amri al-muttasil bidomiri nasbin. Tasrif fi'il amr yang bersambung dengan domir nasab. Domir nasab itu domir yang di belakang fi'il dan dia berfungsi menjadi objek. Contohnya is'alhu, is'alhuma, is'alhum, is'alha, is'alhuma, is'alhunna, is'alni, is'alna gitu. Nah ini tasrifannya. Is'alhu, tanyakanlah oleh kamu kepada dia. Tanyakanlah oleh kamu kepada dia 2 orang. Tanyakanlah oleh kamu kepada mereka laki-laki. Tanyakanlah oleh kamu kepada dia seorang perempuan. Tanyakanlah oleh kamu kepada dia 2 orang perempuan. Tanyakanlah oleh kamu kepada mereka perempuan. Tanyakanlah oleh kamu kepadaku, is'alni. Tanyakanlah oleh kamu kepada kami semua. Nah, gitu. Nah, ini kalau berhubungan dengan bersambung dengan domir nasbin, muttasil domir nasbin. Nah, kalau syarif ubudhu, unsurhu, uktulhu, itu sudah tahu. Sembahlah oleh kamu dia. Tolonglah oleh kamu dia. Bunuhlah oleh kamu dia. Pukullah oleh kamu dia. Igsilhu, cucilah oleh kamu dia. Nah, gitu. Sekarang gini, tarjim ilal lugatil Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba Bu Ari terjemahkan yang latihan nomor 2-nya. Uskuruhu. Uskuruhu. Coba Syakuru. terjemahkan. Bersyukurlah kamu sekalian laki-laki kepadanya, dia laki-laki. Ya, betul. Bu Nuri, is'alihi. Is'alihi, Tanyakanlah. Tanyakanlah olehmu perempuan. Tanyakanlah oleh kamu kepadanya perempuan, gitu. Tanyakanlah. Gimana? Coba tanyakanlah. Tanyakanlah olehmu kepadanya perempuan. Korancu bahasa susunan Berarti apa? bahasa. Tanyakanlah olehmu perempuan. Tanyakanlah oleh kamu seorang perempuan kepadanya Adanya perempuan. laki-laki. di Perempuan ya? Jadi is'ali, tanyakan oleh kamu perempuan, hi-nya Kepadanya perempuan. dia laki-laki. Putus-putus Pak Ustadz. Gimana? Is'ali itu, kalau is'ali tanyakanlah oleh perempuan, hi kepada dia seorang laki-laki. Oh, laki-laki ya. Kalau kepada dia perempuan gimana? Ha. Nggak ada domir dia perempuan. Tapi dia harokatnya Kalau kasroh dia- Pak Ustadz. Karena ada itu ya. Ada Karena ya ya. sebelumnya iya ya. Gimana Bu? Harokatnya kasroh, hi-nya bukan menunjukkan perempuan ya, karena sebelumnya dia ya. Berarti tetap dia laki-laki. Laki-laki ya Pak Ustadz. Ustadz hilang. Iya, koneksinya jelek Itu dong ya. haknya ada alif, Pak Ustadz, putus-putus Pak Ustadz. ada alif. Dan selalunya haknya ada alif. Dan ke atas nggak bisa jadi hi. Kalau ha. Iya, iya. Oke, Bu Tanti. Ya, Idribhum. 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 Pukullah oleh kamu. Pukullah oleh kamu pada mereka laki-laki.
Halo? Halo? Ya, tes Pak Ustadz. Pak Ustadz, rada hilang. Siapa yang hilang? Udah ada. Enggak, Bu Tanti hilang enggak? Kayaknya Bu Tanti hilang ya? Oh iya, sekarang Tanti yang hilang. Oh, Iya, maaf, Tanti. sinyal. Ya, idribhum, Halo? pukullah oleh kamu seorang laki-laki kepada mereka semua laki-laki. Iya. Putus-putus suaranya. Nah, Iya, sekarang Pak Ustadz Pak yang Ustadz. ini. Gantian kayaknya tadi ya. Ini baru diisi, masih baru ini apa? Halo? Halo? Ya, Pak Ustadz. Halo? Ya, Pak Ustadz putus-putus Pak Ustadz. Kenapa ya? Halo, ini Tuh kan, kayak robot ya suaranya ya. Iya, sekarang kayak robot Pak Ustadz. Kuotanya masih baru ini. Kenapa ya? Mendung nggak Pak Ustadz? Halo? Ya, Pak Ustadz. Terang? Oh, Tiba-tiba aja ya. heeh. Ya udah, coba lanjut Coba Pak. lanjut Halo? Pak Ustadz. Halo? Halo? Ayo Ya, kedengeran kedengeran, kalau halo-halo kedengeran, Pak kedengeran Pak Ustadz. Ustadz. Beneran. Tapi pas ngomong pas panjang gitu, Hilang. coba dilanjut Pak Ustadz. Makan. Tuh hilang, tahu-tahu makan. Iya. Yes. Kenapa ya? Pak Ustadz kedengarannya makannya aja Pak Ustadz. Ini Aduh, ya freeze Allah. Halo? sekarang. Iya, Ya kedengeran Pak Ustadz, Halo? kedengaran Pak Ustadz. Iya kedengaran Pak Ustadz. Ah, ini kan. Halo? Iya, Gimana? Ya Pak Ustadz kedengaran Pak Ustadz. iya Pak. Ini nggak pakai nggak pakai headset. Dicoba. Oh, malah jelas. Tapi Iya. masalahnya kalau nggak pakai headset, kedengaran nggak jelas jauh gini. Jauh. Gitu. Coba aja Tapi Pak, tapi kedengaran. agak jauh. Iya kedengeran. Oke, unsuroha. Coba terjemahkan Bu Ance, unsuroha. Oke, unsuroha. Tolonglah kamu berdua laki-laki atau perempuan kepadanya. Perempuan. Betul. Bu Mara, uktuluhum. Bunuhlah oleh kalian semua laki-laki, mereka semua laki-laki. Ya. Oh, buduni, Bu Ari. Sembahlah oleh kalian semua laki-laki kepadaku. Sembahlah oleh kamu selanjutnya kemana? Oke. Imna'ahuma. Imna'a itu menahan ya Pak? Melarang. Melarang. Berarti laranglah oleh kamu berdua perempuan kepada mereka kepada kalian berdua perempuan. Ya, betul. Gimana, kedengaran nggak, Bu? Jauh Pak. Kedengeran Pak. Enggak apa-apa kedengeran. Lanjut aja Pak Ustadz.
kedengaran. Ya, kalau Bu, tadi keputus ini jelas. Maksud dengar. ya. Bu Tanti, ij'alna. Jadikanlah oleh kamu kepada kami. Ya, ya. Bagus. Jadikanlah oleh kamu seorang laki-laki kepada kami. Ya. Nah, sekarang tarjim ila lughatil arabiyyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bu Ance, jadikanlah olehmu mereka laki-laki. Apa Pak? Maaf tadi apa? Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadikanlah olehmu mereka laki-laki. Jadikanlah dari kata ja'ala ya. Ya. Ij'alnu bukan Pak. Ij'alhum. Mereka tuh ya. Ya. Ij'alhum. Ya. Ij'alhum. Oke. Bu Mara, tanyakanlah olehmu sekalian laki-laki kepadanya perempuan, seorang perempuan. Is'aluha. Ij'aluha. Bu Ari, perintahlah olehmu seorang perempuan kepada dia seorang laki-laki. Amaro ya. Olehmu perempuan. Imroha. Oh, imroha. Imroha. Kan u'mur. U'mur, perintahlah. U'mur. Umur. Oh iya, umur kok imroh. U'muri. Umurihum. U'murihi. Oh iya, umurihi. Iya Pak Ustadz, umurihi. Iya. U'murihi. Gimana? Terus Bu Nuri, coba tolonglah olehmu berdua, mereka perempuan. Mereka perempuan. Unsurohunna. Betul. Bu Tanti, beribadahlah kamu sekalian laki-laki kepadanya. Laki-laki. Apa ya? Laki-laki ya Pak, kepada laki-laki ya. Ya. Budu. Bukan ya? Betul. Budu, betul ya? Budu. Nyahnya kepada nyahnya. Budu. Oh iya. Budu. Katanya. Buduhu, iya. Susah. Karagok. Agak susah ya kalau ke ini dari Indonesia ke Arab. Dari Indonesia ke Arab. Nah ini pakai ini pakai headset lagi, jelas nggak Bu? Jelas, ini jelas bagus. Jelas Pak Ustadz. Ya kadang-kadang gitulah. Ini kan kuotanya masih baru, masa putus-putus. Berarti kalau ada gangguan ada masalah nanti di sinyal. Amrul Ghaib, halaman 25. Ada amr ghaib. Maksudnya huwa idkhalu lamil amri alal mudhari'i fayakunu majzuman. Jadi yang disebut amrul ghaib itu, amr ghaib, memasukkan lamul amri kepada fi'il mudhari, maka keadaan fi'il mudhari itu majzuman, menjadi majzum, dimajzumkan, disukunkan.
Mislu contoh, yaktubu kalau ada Nah, ini mulai lagi Pak Bang Ustadz. Amri. Halo, Kayaknya mendingan nggak usah pakai headset, Pak Ustadz. gimana Bu? Tadi pakai headset lagi nggak? Suaranya gitu lagi, Pak Ustadz. Headsetnya dibuka nih Bu. Suara ayamnya jadi lucu. Ya, kayaknya segala macam tuh ada ya Suara di sana ayamnya ya. putus-putus juga suara ayamnya jadinya. Jadi ngokok. Itunya nggak bagus. Suara kokok. Kokokannya Apa nggak kalau ayam bagus. Sundanya? Susah emang ya kalau signalnya ini. Iya. Online begini nih. Mm-mm. Halo, gimana Bu, jelas gak? Kedengeran Pak Kedengeran Pak Ustadz. Ustadz. Tapi nggak pakai headset. Coba saya deketin ini ya. Nggak pakai headset ini. Jelas sih Pak. Gimana? Kenapa Kedengeran. pakai headset jadi nggak jelas? Iya, kalau pakai headset jadi putus-putus. Bisa gitu ya? Ini loh Pak, kabel yang connect ke itunya Pak Ustadz itu Pak. Kabel headsetnya itu Pak. Mobilnya rusak ya. Iya. Kalau tadi habis waktu ngisi putus-putus nggak? Enggak, lancar ya Nuri ya. Pas ngisi Lancar? tadi. Itu pakai ini juga? Itu pakai headset juga ya Pak? Pakai headset. Ya mungkin signal Berarti barangkali ya. signalnya. Berarti iya. Kalau tadi aja bagus pakai headset. Iya, Mm-mm. sinyalnya. Ya mungkin pas putus-putus pakai headset, lagi putus. Biasa kan pakai headset juga, nggak putus-putus biasa. Iya. Iya signalnya ini. Pas lagi error aja barangkali ya signalnya. Mm-mm. Ya udah Iya. Pak, nggak apa-apa. Coba lanjut aja. Ya, amrul ghaib itu wa idkhalu lamil amri alal mudhari fayakunu majzuman, yaitu maksudnya memasukkan lam amri, kan lam itu banyak, ada lam mukai, lam amri, lam juhud ya, kepada fi'il mudhari, fayakunu maka keadaan fi'il mudhari itu majzuman, dimajzumkan, disukunkan. Asalnya yaktubu. Kalau ada lam amri, lamul amri itu li, jadi asalnya yaktubu jadi liyaktub. Yahduru jadi liyahdur. Jadi yadkhulu jadi liyadkhul. Artinya kalau ada lamul amri dari yaktubu, jadi dia seorang laki-laki sedang menulis. Kalau liyaktub, supaya dia seorang laki menulis, itu li-nya. Li-nya itu untuk memerintahkan tapi goib yang diperintahkannya, bukan di depan kita, tapi goib. Nah, contoh di sini tasrif amril goib, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, kalau ada lamul amri, liyaktub, liyaktuba, liyaktubu.
Litaktub, litaktuba, litaktubna, liaktubna. Kenapa jadi liaktuba tidak liaktubani? Karena hazfun nun. Kalau ada li, lamul amri itu jadi karena majzum, karena harus dimajzumkan, maka cirinya di hazfun nun, dibuang nunnya. Yaktubuna sama dibuang nunnya. Jadi dibuang nunnya jadi liaktubu. Nah gitu. Liaktub, liaktuba, liaktubu, liaktubi, atau litaktub, litaktuba, liaktubna. Nah itu. Ini yang goib-goib. Yang goib-goib. Jadi domirnya itu ada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang goib aja, yang goib. Yang tidak goib tidak masuk di sini. Yang goib-goib aja. Ustadz Afwan mau nanya, apa bedanya lamul amr sama lamul ta'lil? Sama lamu apa? Ta'lil ya. Lamu ta'lil. Heeh. Lamu ta'lil seperti apa? Ta'lil. Aduh, saya lupa Ustadz. Tapi kayaknya ada lili juga kan? Lamu ta'lil. Ada contohnya nggak lamu ta'lil? Kayaknya hampir sama kayak gini juga Ustadz. Kayak lamu amar gini juga. Saya makanya kok kayak sama tapi dibilangnya lamu ta'lil gitu. Contohnya. Oh, Misalnya? yang ada annya ya. Yang ada an mutmaroh bukan Ustadz? Seperti? Apa sih Ustadz yang annya bisa dihilangin itu Ustadz? An bisa Depannya dihilangkan. Iya. Lian. Aduh, saya lupa tiba-tiba ngeblank. Nggak apa-apa Ustadz, nanti aja di grup kalau saya ingat saya tanya lagi. Mungkin itu ya lamke itu barangkali ya. Lamke. Ya kan ada. Lam taklil kan? Iya, Mbak Nuri. Apa itu Mbak Nuri? Iya, yang disebut lamke itu bukan yang ada kai. Bisa ngerti. Pertanyaan kita. Apa nanti? Ada contohnya nggak? Lam ta'lil. Yang kalau misalkan kamu rajin sebab ingin lulus ujian gitu, Pak. Taja apa sih nih? Coba mana bukunya ya? Taja tahid li naja hika fil tahani. Yang likai tanjah gitu. Iya, Di situ yang di apa tanjahanya ya. Tanjahanya itu dia mansub pada huruf an masdari yang tersembunyi gitu. Maksudnya itu bukan ya, li'an. Harusnya kan li'an. Jadi harusnya tahidu li'an tan jaha fil tahan. Jadi annya itu tersembunyi. Ya, intajtahid, nah gitu. Yang itu. Iya, litan jaha, lilinya itu, lian tan jaha. Mungkin penyebutan yang beda, ada lamu kai, lamu juhud, lamul amri, kan ada la itu. Iya. Boleh nggak Ustaz tolong jelasin lamu juhud? Nanti di nahu pembahasannya. Ya, kadang di Nahu itu udah dijelasin lupa lagi Ustaz. Maksudnya masih belum nggak. Ini kok kayak sama aja lilinya tuh juhud apa kayak selalu kayak ngeblank gitu kalau dali itu kan banyak ya. Iya, kaidahnya banyak banget kalau nggak lihat buku. Enggak, maksudnya ini mumpung di sini ada lamul amar ini Ustaz. Kalau lamu juhud itu dipakainya di mana? Ini kan lamul amar berarti kita saya baru nggak nih lamul amar ini ternyata untuk yang ghaib. Dari dulu sih tahu ini lamul amar tapi nggak tahu aturannya harus yang ghaib. Kalau yang mukhatab nggak bisa kan Ustaz ya? Kalau li yang amar.
Nah, kalau lam juhud itu ada nggak aturan kayak gini juga Ustadz? Misalnya dia harus yang untuk ke mukhotob, nggak bisa untuk yang ghaib kayak gitu, ada nggak Ustadz? Ada juga yang untuk ini lamul juhud. Lamul juhud kadang-kadang lamul juhud itu hampir mirip dengan lamul amri. Hampir gitu. Lamul juhud. Cuma yang membedakannya ada sebab. Nanti ada sebab. Contoh harus buka lagi nahwiyahnya. Contoh-contohnya di nahwiyah itu di al-muyasar yang hijau. Kalau artinya apa Ustaz? Ya, juhud. Ya ada sebab sama juga supaya agar gitu. Kan lamukai juga sama supaya agar gitu. Tapi Dan itu ada sebab-sebabnya. Untuk yang dhamir ghaib juga apa bisa untuk mukhatab Ustaz kalau yang lam yang lain? Ada yang untuk seperti likai tanjah gitu. Tanjah kan bukan ghaib kan. Supaya kamu lulus, supaya kamu sukses, likai tanjah. Penegasan barangkali ya Ustadz ya, sama juga penegasan kenafiannya ya. Likai yanja, tidak semua untuk ghaib. Likai tanjah supaya kamu lulus berhasil kan gitu. Berarti tapi kalau lamul itu bisa juga dipakai untuk yang ghaib. Ya? Yang lamuka itu bisa juga digunakan untuk yang ghaib. Untuk huwa-humahu bisa digunakan juga. Berarti bisa semua ya, berarti dan cuma lamul amar aja yang untuk yang ghaib. Hanya membedakannya kai-nya aja. Kai, jadi ada kai-nya, li kai. Ada kai-nya. Jadi menegaskan supaya kamu bahasa kita itu kai itu supaya tegas. Kai supaya. Supayanya 2 kali ya Ustaz. Iya. Kayak lapat gitu ya. Likai itu supaya kamu. Jadi menjelaskan orang Arab kalau memakai kai itu menegaskan betul-betul supayanya gitu. Likai tanjah. Supaya kamu itu lulus. Jadi betul-betul lulusnya gitu. Likai tanjah. Dan kalau orang Arab memakai, dan kita ngomong bahasa Arab itu memakai kata likai itu kelihatan indahnya, Bu. Intastahid, jika kamu bersungguh-sungguh, contoh kamu bersungguh-sungguh dalam belajar dan kamu harus bersungguh-sungguh likai tanjah supaya kamu itu lulus. Itu keindahannya ada. Karena sebenarnya jarang juga mendengar likai, jarang dalam percakapan, dalam ngomong gitu, hanya sesekali menggunakan itu dalam bahasa Arab pun. Tapi kayaknya likai itu banyak conversation juga di Pak Hiwar dipakai Pak ya, bukan teori aja Pak ya Ustadz ya. Ya, gimana? Likai itu yang ada gitu di percakapan juga banyak dipakai Pak Ustadz ya, bukan cuma di teorinya aja. Dan indah. Kalau memakai itu keindahannya kelihatan. Sebentar saya supaya tidak silap, buka aja dulu kitab al-muyasarnya. Seperti dalam Al-Muyassar itu kan ada halaman 29. Ada harfu jar, lam itu kan ada 5. Ada lam, 5 makna harfu jar. Risolati untuk sholat. Itu untuk ke isim ya.
Ada lamukai seperti liakroa. Liakroa, lamukai supaya aku membaca liakroa. Ada lias tariha. Lias tariha supaya dia istirahat. Litab hama supaya kamu paham. Jadi lamukai itu tidak dikhususkan untuk goib yang semua ya Pak ya berarti ya Pak Semua Ustadz ya. bebas ya. Berarti yang aku, goib hanya dia, itu Pak ya. untuk dia, untuk kamu itu. Yang goib cuman Ada lam juhud lamul sama juhud. lam ta'rif ya Pak Ustadz. Lama lam taklil ya. Yang goib. Lamul juhud itu ada lamul juhud makuntu li'afhama. Keadaanku selama ini, jadi keadaanku makuntu tidaklah keadaanku li'afhama. Lamul juhud ada sebab lamul juhud. Sebelumnya itu ada sebab, ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelum makuntu li'afhama. Nah gitu. Ada juga lamul amri. Nah ini untuk lamul itu untuk ghaib. Jadi amrul ghaib gitu. Liyadkhul itu madzum. Jadi madzum kalau liyadkhul itu madzum. Jadi untuk membedakannya di antaranya lamul amri itu madzum. Ada lamul taukid. Layar ji'u atau layar habu, layar semau. Gaya lafi khusrin gitu. Lam taukid itu untuk menegaskan sungguh. Tidak beramal ya Ustadz kalau lamu taukid. Tidak masuk, artinya tidak layar, tapi layar ji'u biasa. Dia Layar tetap habu. marfu ya Ustadz ya. Kalau tahu Maksudnya tidak memansubkan gitu ya. Tidak memajumkan. Ya, kalau lamul amri itu memadzumkan. Nah, Kalau lamu juhud? lamul juhud itu mansub litafhama terus liaqra'a liyastariha gitu. Lam. Jadi yang majum itu hanya lamul amri. Yang majum. Nah, Ustaz. Majum itu lamul amri saja. Dia dukhul supaya dia masuk. Jadi maksud supaya dia masuk itu perintahkan dia masuk gitu. Contoh, kita lagi di dalam, ada tamu dari luar. Tok. Anak itu ngasih tahu ke kita, Pak, ada tamu laki-laki di luar. Lihat dulu, kata bapaknya. Suruh dia masuk maksudnya. Supaya dia masuk atau suruh dia masuk maksudnya. Lihat dulu. Nah gitu. Jadi kalau lamukai itu li akro'a liyastariha gitu. Jadi cara membedakannya diantaranya lamul amri dengan lamul kai, lamul juhud atau lamul taukid. Cara membedakannya gini aja. Kalau lamul amri itu mazum. Lihat aja kalau di dalam bahasa gundul, di Arab gundul ada contoh yadkhulu, liyadkhulu. Nah, kok nunnya nggak ada sih? Yadkhuluna kan asalnya yadkhuluna. Terus nunnya tidak ada, tapi ada lam, liyadkhulu. Oh, berarti ini hadzfun nun. Berarti kalau hadzfun nun itu mazum. Oh, liyadkhulu. berarti amar. Nah, berarti lamul amri di situ. Supaya yang ngecek mana itu lamul amri, mana itu lamul kai. Nah, di Al-Quran memang di hadis di kitab gunul banyak lamul kai, liyastariha, supaya dia istirahat gitu. Litafhama, supaya kamu paham. Jadi nanti cara membacanya itu dalam dialog juga bakal ketahuan. Contoh litan jahat, supaya kamu lulus. Atau mau disebutkan likai tanjah,
likai tanjaha. Supaya kamu lulus itu lebih baik disebutkan likainya juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti cara pembacaannya juga bakal ketahuan. Kalau ibu membacanya liyafham, berarti lamul amri, supaya dia paham. Gitu. Kalau lamu juhud itu ada sebab nafi di belakangnya, contoh makuntu liafhama. Setelah ini aku tidak untuk memahami, gitu kan? Ada sebab dia tidak mau memahaminya. Lamu taukid itu jelas. Jadi yarji'u, asalnya yarji'u. Kalau ada la, tidak dilikan la yarji'u. Tetap saja, sungguh dia akan kembali. Cuma lamu ta'lil yang mana ya? Malah saya yang mungkin belum tahu lamu ta'lil gimana. Iya, Ustaz, saya juga bingung, banyak banget lam. Mungkin lam taklil atau lam juhud gitu kali ya. Atau mungkin ya, Enggak, lam taklil ada sendiri Nuri di buku yang nahu yang coklat itu Nuri, yang itu ada sendiri. Ini lam taklil, udah gue tanda ini. Lam taklil. Oh. penjelasannya apa? Kok di sini kaidahnya fi'il mudhari sesudah lam taklil itu boleh dinasabkan dengan an tersembunyi. Oh, itu yang untuk an mutmaroh. Oh, Di buku nahu yang itu halaman 86 ya, ada buku Iya. terjemahnya juga. Oh, kalau nggak salah dulu pernah Ustadz saya baca juga kayaknya itu lamujar, lamjar, tapi dia di fiil. Nah, itu tapi dia tidak memajrurkan. Dia itu untuk itu yang an yang tersembunyi itu Ustadz. Jadi dia apa namanya mansub, tapi bukan mansub karena lam, mansubnya karena an. Pokoknya gitulah. Tapi di sini di penjelasan buku ini ya, lam taklil sama lam juhud sama loh. Dia juga dinasabkan dengan an tersembunyi. Iya. An juga tersembunyi. Lam juhud sama. Makanya dibilangin ada yang bilang kan lam taklil atau lam juhud. Makanya tadi diriku nanya ini sama apa enggak. Padahal sih ininya ya judulnya beda-beda. Tapi dia punya kaidah itu Sama. fi'il mudhari itu wajib kalau ya yang ini ya yang lam taklil ya, fi'il mudhari sesudah lam taklil itu boleh dinasabkan dengan an tersembunyi. Tapi kalau yang lam juhud fi'il mudhari itu wajib dinasabkan dengan an tersembunyi bila ada atau setelah lam juhud. Jadi beda-beda tipis gitu pengertiannya, tapi di sini beda Nuri. Kalau menjadi satu kan disamain ya. Di buku judulnya ada judul sendiri-sendiri gitu. Oh, apa-apalah. Ya udah, kalau apa Ustaz kita lanjut aja. Kayaknya itu ini. Mungkin ya bisa jadi ya li'an afhama gitu kan seperti. Iya. Jadi maksudnya asalnya makuntu an afhama pakai li karena ada lamul juhud, langsungkan li afhama, bisa saja li an afhama gitu kan, li an afhama asalnya seperti gitu. Li an afhama kan bisa saja dibaca li an afhama karena aku gitu, karena aku memahami gitu, karena aku untuk memahami gitu, li an afhama itu. Yes. Jadi kan Atau mungkin nggak yang satu penekanan, yang satu bukan penekanan. Ini pakai headset lagi, kok putus-putus lagi ya? Kadang bagus Pak Ustadz, kadang itu lebih mending daripada yang tadi. Ya pakai headset. Kalau nggak pakai headset, suara ibu-ibu jadi kecil, nggak jelas. Jadi kalau pakai headset jelas kan? Gimana jelas kan enggak? Jelas sih Pak. Ya. Lah kan ya pembahasan nahu saya tuh jangan lupa memang udah lama ditinggalkan kan nahunya. Kita nggak ninggalin Ustadz, belajar juga sih di kelas yang lain, cuma kadang-kadang agak-agak yang bingung, biasanya sama Ustadz kan clear gitu.
Kadang-kadang agak ambiar gitu Pak, banyak yang Agak buyar banyak Udah kali. masuk detil-detil sih. udah Tapi dibaca-baca nggak lupa buyar kan, lah. Nahu? Enggak Pak, Insya Ya, Allah kan sih. kita ada kelas lain juga Pak Ustadz. Yang ngebahas ini Pak Ustadz. Iya, ngebahas nahu juga. Ya, jadi murojaah gitu Ustadz. Tapi ya gitu. Kadang kan banyak ya Ustadz, nggak semuanya kita paham semua gitu. Iya, Oh kalau iya, di iya. sini ada juga yang ditulis itu, maksudnya lam juhud itu untuk yang apa? Penekanan penekanan yang lam taklil itu alasan, bukan untuk taukid. Memang bukan untuk taukid kalau Berarti lam lam juhud taukid. taukid ya. Lam juhud taukid berarti Ustadz ya. Gimana, Bu? Tidak jelas. Berarti lamu juhud itu taukid. Lamul juhud itu Menekankan Taukid. dari kalimat menekankan. sebelumnya. Taukid. Ya taukid berarti ya. Iya. Ya, tapi kalau taukid, lam khusus taukid ada lam taukid. Nah, itu Ya. dia makanya mirip-mirip. Oh, lamu juhud itu bukan lam taukid. Beda Iya, lagi. bukan. Karena ada khusus lam taukid. Kalau lam taukid ada khusus taukid. Walaupun dia maknanya juga menekankan gitu ya Ustadz. Iya, maknanya menekankan, tapi lamnya bukan lam taukid, walaupun Lam maknanya juhud. menekankan. Tapi sama ya Ustadz, tidak beramal gitu. Tidak beramal. Tidak menasabkan dan memajizimkan. Kalau lamul juhud itu menasabkan li afhama. Kalau taukid, kalau taukid enggak, yarji'u li yarji'u, masa aja liyadhabu. Jadi kalau Arab Gundul gimana kita menentukan itu lamu taukid atau lamu juhud Ustaz? Oh, bisa itu kan kita mau memaknai kalimat itu sebelumnya tentang apa, terus cerita itu tentang apa, itu bisa kita memaknainya. Oh, ini lam ini digunakan lam taukid atau lamul, karena lamul juhud ada lagi sebelumnya seperti ini, ada nafi ma kuntu li afhama. Nah, gitu kan. Oh, ini cocoknya dijadikan lamul juhud ini karena ada alasan di depannya, ada kata sebelumnya. Contoh ketika melihat layar J atau layar JA atau layar J, oh ya ini layar JA atau layar JA atau layar JU. Nah, gitu. Bagaimana? Nah, di situ kita bermain pemahaman kita terhadap teks atau jumlah yang ada itu, dipahami dulu. Pasti kita akan menemukan pemahaman yang bagus dalam membaca kitab kuno. Jadi apakah itu dibacanya makul lamul juhud atau itu dibacanya lamul taukid gitu, la atau li gitu kan. Memang tidak selamanya kita, dan sangat membantu kita memahami teks tersebut atau konten kitab kuno itu dengan pemahaman kita terhadap pemahaman bahasa Arabnya, maksudnya memahami itu membantu juga. Jadi sangat membantu lah itu untuk kita memahami, karena ketika ada pemaknaan di dalam kitab Budul itu, ini harus hati-hati ketika bacanya li, contoh liyadhab atau layadhabu atau liyadhaba, itu kan beda ya. Li-nya itu bisa saja ibu membaca liyadhab, oh berarti lamul amri. Bisa saja membaca layadhabu, oh berarti itu lam taukid. Bisa saja contoh liyadhaba, contoh oh liyadhaba, oh ini apa kalau liyadhaba, bisa saja itu oh ini amar, ini lamul juhud atau lamul kai gitu kan. Nah, makanya bagaimana kita cara membacanya? Lihat konten pembicaraannya. Konten pembicaraan dalam artian hanya ketika karena aku, contoh supaya itu oh cocoknya lamukai, ini diartikan lamukai gitu. Halo, jelas gak Bu? Ya Pak Ustadz.
Benar Iya, Pak Ustadz. tadi sempat hilang sebentar. Hilang sebentar. Oke. Minimalnya gini aja, Ibu tahu dulu aja fungsi dari 5 lam itu. Jadi lam harfu jar, lam mukai, lam juhud, lam amri, lam taukid. Coba pahami lagi 5 lam itu. Ya baca-baca lagi 5 lam itu. Baca-baca, setelah baca-baca ada tambahan lam pemaknaan seperti lam taklil. Coba lihat, bedakan. Ada kan di kita bacaan di mana saja atau buka di Google atau buka di ini tentang nahu, contoh 5 lam, fungsi 5 lam. Contoh lam harfu jar, lam mukai, lam juhud, terus lamul amri atau lamul taukid. Itu tadi nanti kita bisa menemukan perbedaannya di situ, penjelasan dari setiap penjelasan. Yang jelas minimal 5 itu kita tahu. 5 itu 5 lam dulu. Nanti supaya tambahan ada lam yang lain. Oh tahu ini fungsinya ke sini, ini fungsinya ke sini. Jadi tadi lamjar ya. Lamjar itu yang membuat isim jadi majrur ya Pak ya, yang li itu ya Pak. Terus lam kai itu dia mansub. Mansub, iya. Mansub, lam kai itu mansub yang artinya apa tadi Pak? Supaya. Terus lam juhud tadi itu sama mansub juga. dengan iya, masih didahului itu karena lam. Ya. Iya. Lamur amri perintah. Majzum. Terus yang terakhir taukid tadi ya. Lam menguatkan. Itu masih marfu, yarji'u, tidak berubah gitu. Dia tidak merubah harokat akhir. Iya. Ya. Jadi minimal lam itu tahu lah. Nanti dibaca-baca lagi, ibu-ibu kan sudah punya dasar. Tinggal baca lagi fungsi lam, 5 lam di dalam nahu. Kita belajar tasrif baru lamul amri ya. Lamul amri atau amrul ghaib. Iya, halaman 25. 25. Jadi liyakhruj, liyarkud, liyakul, liyashrab, liyadhab. Nah, gitu. Jadi contohnya seperti yang tadi, tasrifnya kita tahu. Nah, terus suruh dia laki-laki masuk. Sudah tahulah terjemahnya ini. Pasti sudah tahu. Nah, itu untuk lamul amri, untuk amrul ghaib. Contoh-contohnya terjemahnya, coba diterjemahkan aja. Belajar menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Suruh dia seorang lelaki masuk. Bu Ari, gimana Arabnya? Masuk. Suruh dia seorang laki masuk. Masuk itu berarti dakhala ya Pak, dakhala ya. Ya dakhulu. Berarti yadkhulu gimana sih? Yadhul. Liyadhul ya Pak. Liyadkhul. Gitu aja, liyadkhul. Ya yang tadi contohnya, Bapak lagi di dalam, anaknya ngasih tahu itu ada orang di luar, liyadkhul, suruh dia masuk gitu. Liyadkhul, suruh dia masuk. Jadi nyuruh dia masuk pakai lam amri, suruh. Jadi suruh dia masuk, kan perintah, lamnya bermakna perintah. Suruh mereka laki-laki Bu Nuri tidur. Tidur itu apa? Rokoda ya. Tadi rokoda ya. Suruh mereka laki-laki tidur. Berarti biar kudu. Iya, kalau ada lam amri gimana bacanya? Liar laki-laki seorang ya, mereka. Liar kudu. Ya, liar kudu. Bu Tanti,
suruh mereka berdua perempuan makan. Kul ya kul Mereka berdua. liak liak kul tumba liak kul tula Lihat kula. liak kula Ya, Bu Ance, suruh dia perempuan, seorang perempuan pulang. Suruh dia pulang. Roja. Jadi liar Lita kula. gimana nggak? Lijarji. Bukan. Lijarji. Li apa sih? Jadi bingung. Liar. Litarji. Litarji. Oh, litarji. Tadi Bu Tanti lita kula. Tak pula. Oh, lita Iya. Iya. Oh, Anak perempuan. Oke. Bu Mara, suruh mereka perempuan masuk. Suruh mereka perempuan masuk. Ada liada kulna. Lihat kulna. Bu Ari, suruh mereka laki-laki keluar. Laki-laki berarti iya. Oh. Liarjo horoja. Ntar dulu Pak. Kan keluar tuh horoja. Ya khruju kalau mudorenya. Horoja ya khruju. Ada Pakai liarju gitu ya. Liyah. Horoja liyah ruj. Liyah ruj ya Pak. Liyah ruju. Liyah rujukan mereka. Liyah ruju. Apa tadi? Ya. Mereka keluar, mereka laki-laki. Oh ya, liyah ruju. Liyah ruju gitu. Oke, Bu Ya. Nuri, suruh dia seorang laki-laki datang. Datang dakhola yadkhulu. Datang, masuk kalau dakhola mah. Khoroja keluar. Berarti Dahaba datang pergi. Dahaba Kalau pergi. datang apa? Datang Yati. apa ya? Yati. Ada hamzahnya, yati gitu ya Ustaz. Yati. Datang yati berarti apa? Liyatu. Liyati, sudah itu liyati. Oh, liyati. Itu dari Ata ya Pak ya? Datang. Iya, Ata yati. Datang dakhola. Yati. Oh iya. Ingat Nuri. Kok ada nyanyinya? Iya. Bu Nuri Iya, ada cipta benar. itu Pak Ustadz. Ya. Bu Tanti, suruh mereka perempuan menulis. Liak tubna. Nah, betul. Ya, Bu Ance, suruh mereka berdua perempuan pergi. Zahaba ya, yadhabu. suruh mereka berdua. Perempuan pergi. Zahaba. Liyazhaba apa litazhaba Pak? Litadhaba. Oh, bukan liyazhaba ya? Ya, itu kan laki-laki. Ini litadhaba, perempuan. Oh iya betul perempuan. Bu Mara, suruh dia perempuan seorang membaca. Litakroa. Membaca litakro atau litakro?
dia suruh dia perempuan. Takro, Ustaz. Litakro, ya litakro. Kalau A berdua ya. Ya. Fi'lun nahi, fi'il nahi. Sekarang halaman 26 fi'il nahi. Fi'il nahi itu adalah fi'lun fi'il dalla ala talabi tarki biwasitati idkhalin la nahiyati alal mudhari'i. Yang disebut dengan fi'il nahi itu adalah fi'il yang menunjukkan atas tuntutan untuk meninggalkan dengan wasilah, wasitoh itu wasilah, memasukkan la nahiyah, la larangan, alal mudhari'i kepada fi'il mudhari'. Contohnya, asalnya tadhabu. Tadhabu kalau ada la nahiyah, la tadhab. Tashrabu, la tashrab. Tarji'u, la tarji'. Takhruju, la takhruj. Tasrifnya anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna. Contoh, la tadhab, la tadhaba, la tadhabu. La tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Seperti la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabuz zina. Dibuangkan nunnya. Jadi la taqrabu asalnya taqrabuna. Jadi taqrabuna. Jadi la taqrabuz zina. La tashrabu qaiman. Asalnya tashrabuna. Tashrabuna. Antum tashrabuna. Sebab ada la nahiyah. La masuk kepada fi'il. Halo? Ya Pak, sempat ini bergelombang suaranya.